pendengar Radio Gema Edukasi. Bertemu lagi di ruang dengar kalian dalam program acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk Siswa-siswi kelas 11. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti program kita yaitu Bimbingan Belajar. Selama 1 jam kita akan bersama dan nanti kita akan membahas mata pelajarannya adalah matematika dan materinya adalah statistika. Di studio telah hadir Bapak Thomas Rizo SPD. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan beliau sudah siap untuk memberikan materinya kepada kalian semua. Dan Rahma harap kalian juga sudah siap ya menerima materi dari Pak Thomas. Baik, sebelum kita bicara atau ngobrol-ngobrol dengan Pak Thomas, kita dengarkan dulu yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Kembali lagi di Bimbel, bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Materinya adalah statistika. Dan Pak Thomas Rizo sudah hadir menemani Rahma di sini. Kita sapa ya. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore Insan Edukasi. Baik, tetap semangat ya Pak. Tetap semangat. Oke. Yang di rumah juga tetap semangat ya. Sekarang kita akan mulai mempelajari tentang statistika. Silahkan Pak Thomas. Baik, Insan Edukasi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi statistika ya. Statistika itu adalah cabang matematika terapan yang mempelajari teknik pengumpulan, penyusunan, penganalisisan, pengolahan dan penyajian data, baik dalam bentuk kurva, diagram, sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan, penaksiran parameter, dan pengujian hipotesa. Nah, jadi cabang matematika yang satu ini sangat penting kita pelajari karena memang kaitannya dengan beberapa penelitian begitu. Nah, statistika akan berhubungan dengan analisis data dan penarikan kesimpulan. Jadi tentu saja bahasan yang harus kita kenal adalah yang pertama mengenai data dulu. Nah, kita setiap bicara statistika pasti selalu berhubungan dengan data. Tanpa data kita tidak mempunyai apapun untuk bisa dibuat statistiknya begitu. Jadi data itu bisa diperoleh dengan berbagai macam cara. Ya, yang pertama adalah dengan survei misalnya. Jadi yaitu suatu daftar pertanyaan ya, dengan pilihan jawaban yang telah ditentukan atau terbuka yang bisa diberikan kepada responden. Itu namanya survei. Jadi survei dapat dilakukan secara tertulis, bisa juga dilakukan secara lisan. Misalnya lewat telepon atau wawancara dan seterusnya. Kemudian pengumpulan data juga bisa dengan review, yaitu mengambil data dari literatur yang sudah ada. Bisa juga dengan observasi, yaitu mengambil data dari pengamatan atau penelitian langsung. Nah, kemudian ada beberapa jenis data. Jadi menurut jenisnya data dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data yang kuantitatif adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur atau menghitung. Jadi dia hasilnya mengukur atau menghitung disebut atau dikelompokkan dalam jenis data yang kuantitatif. Contohnya misalnya data dari nilai ulangan matematika suatu kelas. Nah, itu data yang kuantitatif karena dia dihasilkan atau didapat dengan cara mengukur gitu ya. Atau misalnya data tentang tinggi badan seluruh anggota keluarga, itu juga data kuantitatif karena harus diukur dia datanya. Kemudian contoh yang lain misalnya data waktu yang dicapai para pembalap dalam menyelesaikan seluruh putaran, itu data kuantitatif. Nah, data kuantitatif yang diperoleh dengan cara mencacah ya, itu disebut data tercacah atau data diskrit. Ya, contohnya misalnya data banyaknya buku novel yang dimiliki tiap siswa. Nah, jadi kalau kita menghitung satu-satu atau mencacah itu dia disebut data ukuran ya, data tercacah atau data diskrit. Nah, sedangkan data yang diperoleh dengan cara mengukur itu yang disebut dengan data kontinu. Contohnya tadi tinggi badan siswa itu kan kita ukur satu-satu, itu disebut data kontinu. Kemudian ada lagi data kualitatif. Data kualitatif itu adalah data yang menyatakan keadaan atau karakteristik yang dimiliki objek yang diteliti. Biasanya data kualitatif itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk bilangan. Contohnya jenis kelamin penduduk. Nah, itu dia tidak bisa dinyatakan dengan bilangan. Atau misalnya data olahraga favorit siswa. Misalnya siswa ada yang gemar olahraga bola misalnya ya, atau bulu tangkis dan seterusnya, dia bukan data yang diperoleh bisa dituliskan dalam bentuk bilangan. Ya. Nah, itu pengertiannya. Kemudian data kualitatif ini juga disebut dengan data kategori gitu ya. Kategori. Kemudian ukuran data itu ditentukan oleh banyaknya datum
pada data tersebut. Ukuran data biasanya dilambangkan dengan N. Misalnya contohnya diketahui data tinggi badan siswa di kelas 11 adalah misalnya 172, 158, 157 dan seterusnya sampai dengan ada 10 orang. Maka ukuran data tinggi badan siswa kelas 11 tersebut adalah 10 karena banyak datumnya dari data tadi adalah 10 gitu ya. Kemudian ada dua kata yang mirip ya yang biasa kita dengar, yaitu tentang statistik dan statistika gitu ya. Apa bedanya tuh Pak, statistik dan statistika? Kalau statistika itu ilmu yang mempelajari, tentang cara mengolah data gitu ya. Kalau statistik itu datanya gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan dari data itu namanya statistik. Nah, berdasarkan kebutuhan untuk pengolahan datanya, statistik itu dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inversi. Statistik deskriptif itu adalah segala informasi yang bisa menggambarkan data yang diperoleh. Dia bisa menggambarkan data yang diperoleh, itu namanya statistik deskriptif. Nah, statistik inversi yaitu statistik yang diperoleh dari data-data yang ada, yang digunakan untuk penarikan kesimpulan dari populasi objek yang lebih besar. Misalnya kita menghitung daya tahan 100 baterai produk baru. Nah, hasil yang digunakan untuk membuat kesimpulan mengenai seluruh baterai. Nah, itu namanya statistik inversi gitu ya. Nah, kaitannya dengan pengumpulan data, tentu saja kita tidak bisa lepas dari istilah populasi dan sampel ya. Jadi populasi itu adalah seluruh objek yang akan kita teliti ya. Kalau sampel adalah sebagiannya ya, sebagian objek dari yang akan kita teliti. Nah, di bahasan statistik ini ya, pada bab yang akan kita bahas kali ini secara umum akan terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Jadi penyajian statistik deskriptifnya untuk yang data tunggal itu adalah nilai rata-ratanya, kemudian modusnya, kuartil, jangkauan, simpangan rata-rata, ragam atau varian serta simpangan bakunya. Jadi itulah yang akan kita sajikan dalam statistik deskriptif untuk data yang tunggal. Adapun rumusan-rumusannya ya, ini jadi kalau statistik itu memang banyak sekali rumusannya ya yang harus kita ketahui. Dan harus dihafal ya, yang Pak? harus dihafal gitu dengan baik. Karena dengan tidak menghafal rumusannya, kita akan banyak menemui kesulitan untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama, nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata itu dirumuskan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan N. Ulang, Pak. Ya, sekali lagi ya. Nilai rata-rata itu dirumuskan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya sampai Xn dibagi N. Jadi secara sederhananya, jumlahkan semua datumnya dibagi dengan berapa banyak datumnya begitu ya. Atau kalau dia datanya disajikan dalam bentuk daftar distribusi frekuensi, jadi ada frekuensinya, maka nilai rata-ratanya bisa dirumuskan F1 dikali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 dikali X3 dan seterusnya sampai Fn dikali Xn dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya, sekali lagi buat pemirsa Insan Edukasi, nilai rata-ratanya apabila disajikan dalam bentuk frekuensi, daftar distribusi frekuensi, maka dirumuskan F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah dan seterusnya sampai Fn dikali Xn dibagi dengan jumlah frekuensinya gitu ya. Nah, kemudian kalau dia terdapat beberapa kelompok, jadi ini biasa disebut dengan nama rata-rata gabungan ya.
Jadi ada beberapa kelompok yang nilai rata-ratanya diketahui, maka nilai rata-rata gabungannya itu bisa dirumuskan banyaknya data di kelompok pertama dikali rata-rata kelompok pertama ditambah dengan banyaknya data di kelompok kedua dikali rata-rata kelompok kedua ditambah banyaknya data di kelompok ketiga dikali rata-rata kelompok ketiga dan seterusnya dibagi dengan jumlah data seluruhnya begitu. Itu nilai rata-rata gabungan atau kalau dia diketahui nilai rata-rata pada tiap-tiap kelompok. Kemudian penyajian statistik deskriptif yang data tunggal yang berikutnya adalah mengenai modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul. Nah, tahu biasa kalau di dalam daftar distribusi frekuensi, modus itu akan tampak pada data yang frekuensinya yang paling besar gitu. Jadi cukup kita lihat mana yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi terbesar, itulah modusnya begitu. Kemudian yang ketiga adalah median. Median itu adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari datum yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi perlu diingat insan edukasi, apabila kita ingin menentukan median, maka terlebih dahulu harus kita urutkan datumnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu tidak boleh mengacak, jadi harus diurut. Harus dari diurut. Kecil sampai besar. Iya betul. Jadi itu yang harus diingat dengan baik karena kadang-kadang pada soal datumnya itu belum urut. Gitu. Jadi dia harus diurutkan dulu. Jadi harus jeli ya Pak? Iya harus diurutkan dulu dari yang terkecil dari yang terbesar, baru kita tentukan mediannya atau nilai tengahnya gitu ya. Median kalau dia jumlah datumnya ganjil, median itu akan terletak pada datum ke n tambah 1 dibagi 2. Jadi misalnya jumlah datumnya ada 5 gitu ya, maka mediannya akan terletak pada data ke 5 tambah 1 bagi 2 gitu ya, 6 bagi 2 3. Nah, berarti datum ketiga. Nah, kalau dia jumlah datanya genap, maka mediannya akan terletak pada datum ke n dibagi 2 ditambah dengan datum ke n bagi 2 tambah 1 dibagi 2. Jadi misalnya banyak datumnya ada 6. Maka mediannya akan terletak pada datum ke 6 bagi 2 itu 3 ditambah tambah 1. Jadi 3 tambah 1 4. Jadi datum ketiga ditambah datum keempat dibagi 2. Nah, itulah mediannya gitu ya. Itu cara menentukan median apabila datanya sudah diurutkan dulu, jangan lupa. Kemudian yang keempat, penyajian statistik deskriptifnya adalah kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang telah disusun menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi kalau median tadi kita bagi 2 sama banyak, kalau kuartil dibagi 4 sama banyak. Sehingga nanti akan terbentuklah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 kalau kita bagi 4. Nah, kuartil 1 itu biasa disebut dengan istilah kuartil bawah. Kuartil kedua itu disebut dengan kuartil tengah atau nilainya juga akan sama dengan median. Jadi kuartil 2 ini sama dengan median. Dan yang kuartil ketiga itu disebut dengan nama kuartil atas. Jadi penyebutan ini bukan berdasarkan letaknya. Jadi walaupun kuartil 1 misalnya dituliskan di atas, tetap dia namanya kuartil bawah gitu. Jadi tidak karena letaknya, tapi memang kuartil 1 dimanapun letaknya dia akan disebut kuartil bawah. Sedangkan kuartil 3 dimanapun letaknya dia akan disebut kuartil atas. Pendengar Radio Gema Edukasi, jangan kemana-mana. Nah, nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi dan tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Jujur ku mengagumi, pantas ku beri 1000 pujian buat kamu. Jauh
sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi di acara Bimbel yang dipancarluaskan dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan kita akan memasuki sesi kedua, masih mengenai statistika. Dan Pak Thomas akan kembali lagi untuk memberikan atau memaparkan materi-materinya, dan diingatkan kembali untuk mencatat, karena pembelajaran ini pasti akan berguna untuk membantu pembelajaran kalian di sekolah. Baik, silakan Pak Thomas. Baik, insan edukasi, tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan sebelumnya, yaitu penyajian statistik deskriptif data tunggal, ya. Penyajian statistik deskriptif data tunggal tadi yang sudah kita bahas meliputi nilai rata-rata, modus, kemudian kuartil, ya. Kuartil itu ada 3, ya, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 1-nya disebut kuartil bawah, kuartil 2-nya adalah kuartil tengah, dan kuartil ketiganya disebut kuartil atas. Nah, selanjutnya di dalam statistik deskriptif juga kita mengenal istilah statistik 5 serangkai. Jadi dari satu data, misalnya data terurut X1, X2 dan seterusnya sampai Xn, dengan nilai yang terkecilnya adalah X1, ya, atau biasa juga disebut dengan statistik minimum. Kemudian nilai yang terbesarnya Xn, atau biasa disebut juga statistik maksimum. Kemudian ada mediannya dari situ, ya, atau Q2 yang sudah kita bahas di pertemuan di sesi yang sebelumnya. Kemudian ada kuartil pertamanya Q1 dan kuartil ketiganya Q3. Maka statistik 5 serangkai itu adalah statistik yang bisa ditampilkan dalam bentuk nilai minimum Q1, Q2, Q3 dan nilai maksimum. Sekali lagi, statistik 5 serangkai itu adalah kumpulan angka yang meliputi nilai minimum Q1, Q2, Q3 dan nilai maksimum dari data yang ada, begitu. Itu adalah statistik 5 serangkai. Kemudian yang berikutnya ada juga rataan kuartil atau rataan 3, ya, dan rataan 3. Kalau rataan kuartil itu dirumuskan setengah dari Q1 ditambah Q3. Sekali lagi, rataan kuartil dirumuskan setengah dari Q1 ditambah Q3. Kalau rataan 3 itu dirumuskan seperempat dari Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3, gitu ya. Sekali lagi, rataan 3 itu dirumuskan seperempat dari Q1 ditambah 2Q2 ditambah Q3. Nah, kemudian selain median dan kuartil yang sudah kita bahas tadi, ada juga desil. Desil itu adalah datum yang membagi data terurut menjadi 10 bagian. Jadi kalau kuartil tadi kan membagi 4 bagian. Nah, kalau desil dia membagi 10 bagian. Sehingga nanti kita akan dari suatu datum terurut nanti kita akan dapatkan 9 desil, gitu ya. Desil 1, desil 2 sampai desil ke 9. Bagaimana cara menentukan nilai desil pada suatu datum? Yang pertama, hitunglah M dikali N tambah 1 bagi 10. Jadi kalau kita mau mencari desil ke 1 misalnya, maka M-nya 1 gitu. Ya, N-nya banyak datumnya pada soal. Gitu ya. Kalau dia jika M dikali N tambah 1 dibagi 10-nya merupakan bilangan bulat, ya, maka desilnya langsung bisa kita tentukan. Tapi kalau dia bukan bilangan bulat, maka desil ke M-nya itu sama dengan nilai ke M ditambah dengan M dalam kurung N tambah 1 per 10 dikurangi R dikali dengan datum ke R tambah 1
min datum ke R. Nah, sekali lagi saya ulang, apabila M dikali N tambah 1/10-nya bukan bilangan bulat, tapi terletak di antara bilangan R, maka datum ke M-nya itu dirumuskan nilai ke M ditambah dengan M dikali N tambah 1/10 dikurangi R dikali datum ke R tambah 1 dikurangi nilai ke R, gitu ya. Itu yang perlu diingat buat insan edukasi. Kemudian statistik deskriptif yang berikutnya adalah jangkauan. Nah, jangkauan itu dari suatu data biasa juga disebut dengan istilah range atau rentang ya. Jadi jangkauan merupakan selisih antara datum yang terbesar dengan datum yang terkecil. Itu. Jadi sehingga jangkauan tentu saja dirumuskan nilai yang maksimum dikurangi nilai minimum. Nah, jadi dalam suatu data nanti kita cukup perhatikan berapakah nilai paling besarnya dan paling kecilnya. Maka jangkauannya atau range-nya atau rentangnya bahasa lainnya itu bisa kita hitung dengan nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Kemudian penyajian data statistik deskriptif yang berikutnya adalah jangkauan antar kuartil atau biasa juga disebut dengan istilah hamparan. Nah, hamparan itu dirumuskan kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Itu rumusan hamparan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah jangkauan semi antar kuartil atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah simpangan kuartil. Nah, setengah dari hamparan itu disebut dengan jangkauan semi antar kuartil ya. Jadi simpangan kuartil itu bisa dirumuskan setengah dari Q3 dikurang dengan Q1. Nah, itu mengenai statistik deskriptif ya, mulai dari nilai rata-rata sampai dengan tadi jangkauan semi antar kuartil atau biasa disebut dengan istilah simpangan kuartil. Nah, adapun penyajian data ini bisa bermacam-macam. Jadi penyajian data perlu insan edukasi ketahui ada bermacam-macam, bisa dia dalam bentuk tabel gitu ya, bisa juga dalam bentuk diagram. Kalau dalam bentuk diagram yang sudah kita kenal di SMP biasanya diagram batang ya, diagram lingkaran, diagram garis dan seterusnya. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel itu bisa kita buat daftar distribusi frekuensi kelompoknya, gitu ya. Daftar distribusi frekuensi kelompok. Jadi apabila data tunggal dia terlalu besar ya, suatu data mungkin dia suatu besar, maka data yang besar itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok. Nah, yang kelompok-kelompok data itulah yang disebut dengan nama daftar distribusi frekuensi kelompok. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan atau membuat daftar distribusi frekuensi kelompok ya. Jadi langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk membuat atau menyusun daftar distribusi frekuensi kelompok adalah yang pertama bisa kita tentukan lebar kelasnya dulu atau panjang kelas, ada juga yang menyebutnya begitu. Panjang kelas atau lebar kelas itu bisa kita cari dengan menggunakan jangkauannya dibagi dengan banyak kelasnya gitu ya. Jangkauannya dibagi dengan banyak kelasnya. Nah, nanti setelah itu baru kita tentukan banyak kelasnya menggunakan aturan Stokes ya. Itu dia dirumuskan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, setelah kita punya banyak kelas, kemudian ada lebar kelas, baru kita mulai membuat daftar distribusi frekuensinya dengan pertama kali menuliskan nilai yang paling kecil pada data yang ada begitu. Nah, itulah yang harus kita ketahui mengenai cara itu tadi, mengenai cara pembuatan penyusunan ya data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok. Nah, penyajian data ya, seperti saya sudah sampaikan tadi, penyajian data dalam bentuk diagram itu banyak macam ya. Kita akan mempelajari cara-cara sederhana penyajian data dalam bentuk diagram. Keuntungan penyajian data cara ini adalah
kita tidak akan banyak melihat angka gitu. Kebanyakan tampilannya terlihat secara visual. Penyajian akan lebih menarik dan untuk menentukan nilai-nilai data ukurannya juga akan lebih mudah gitu. Yang pertama misalnya diagram garis. Untuk membuat diagram garis kita membutuhkan 2 sumbu ya. Ada seperti diagram batang, dia ada sumbu horizontal dan vertikal ya. Contohnya misalnya berikut ini contohnya adalah kurs rupiah terhadap dolar. Itu biasanya yang kita suka temui. Penyajian data dalam bentuk diagram garis biasanya ketika kita melihat perubahan nilai kurs rupiah terhadap dolar. Itu biasanya dia disajikan dalam bentuk diagram garis. Kemudian diagram kotak ya, diagram kotak garis. Nah, itu juga bentuk visual dari statistik 5 serangkai sebenarnya, diagram kotak garis ya, seperti kita sudah bahas di awal tadi bahwa statistik 5 serangkai itu meliputi nilai terkecil, Q1, Q2, Q3 dan nilai yang terbesar ya. Jadi apabila statistik 5 serangkai itu disajikan dalam bentuk kotak dan garis ya, itu maka diagram yang kita dapatkan itulah yang disebut dengan nama diagram kotak garis. Ada lagi diagram batang daun. Nah, diagram batang daun ini menyajikan data tercacah yang nyaman. Misalnya kita bertanya pada suatu kelompok usia yang terdiri atas 20 orang tentang lama waktu mereka membutuhkan dari sekolah sampai ke rumah. Nah, misalnya dari jawaban mereka itu kita dapatkan ada yang menjawab 39 menit, 11 menit, 12 menit dan seterusnya. Nah, dari angka-angka itu bisa kita buat secara mudah dan rapih ya untuk penyajian datanya dengan cara membuat diagram batang daun. Jadi dari angka-angka itu bisa kita kelompokkan gitu ya berdasarkan nilai puluhannya gitu. Yang nilai satuannya sendiri, yang nilai puluhannya dengan angka puluhan 1 awalnya itu dikelompokkan tersendiri, puluhan 2 dikelompokkan tersendiri dan seterusnya, sehingga penyajian datanya akan tampak lebih rapih gitu ya. Dan untuk menentukan nilai-nilai statistik deskriptifnya yang seperti sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya akan lebih mudah gitu apabila datanya disajikan dalam bentuk batang dan daun. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk insan edukasi ketahui ya. Jadi data yang kita peroleh dari data yang kita sudah buat dalam bentuk daftar distribusi frekuensi kelompok tadi bisa kita buat histogram dan poligon frekuensinya. Nah, histogram itu adalah data distribusi frekuensi yang sudah kita buat tapi kita buatkan seperti diagram batang gitu. Jadi kalau dari daftar distribusi frekuensinya tadi kita buatkan diagram batang, maka diagram batang yang kita dapatkan itulah yang disebut dengan nama histogram. Sedangkan poligon frekuensi itu seperti diagram garis yang angka-angkanya atau garisan-garisannya itu menunjukkan titik tengah pada tiap kelas di daftar distribusi frekuensinya. Begitu. Jadi kalau titik-titik tengah pada tiap kelasnya kita hubungkan dengan sebuah garis lurus, maka diagram garis lurus yang kita dapatkan itulah yang disebut dengan nama poligon frekuensi. Baik, begitulah penjelasan untuk materi statistika kita kali ini. Baik, kami akan kembali lagi sesaat lagi setelah yang berikut. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Nafasku selalu merindukan kamu.
lah hidupku. Kau datang lagi lalu pergi, kau pergi lalu datang lagi, kau datang lagi lalu pergi, kau buat aku tergila-gila. Kau datang lagi lalu pergi, kau pergi lalu datang lagi, kau datang lagi lalu pergi, kau buat aku tergila-gila. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Tak terasa kita telah sampai pada akhir pembahasan materi kita untuk hari ini, yaitu mengenai statistika. Dan kepada Pak Thomas untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan Pak. Baik, Insan Edukasi, setelah kita tadi memaparkan tentang materi statistika, ada beberapa hal yang kita harus ingat baik-baik, bahwa pengertian dasar statistika itu akan berkaitan dengan kumpulan data ya, yang dalam bentuk jamak atau biasa disebut dengan datum. Kemudian jenis-jenis data itu ada dua, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian ukuran data itu ditentukan oleh banyaknya datum pada datanya. Kemudian ada populasi, pengertian dasar statistika yang berikutnya. Populasi itu adalah semua objek ya, sedangkan sampel itu adalah sebagian objek. Kemudian ukuran pemusatan data itu terdiri dari rataan atau nilai rata-rata ya, yang dirumuskan tadi. Jumlah semua datanya dibagi dengan banyak datumnya. Kemudian modus itu juga merupakan ukuran pemusatan data, dan median ya. Jadi ukuran pemusatan data sekali lagi kita ingat meliputi rataan, modus serta median, dan ukuran letak kumpulan data itu meliputi kuartil, desil, dan jangkauannya ya. Ukuran penyebarannya itu meliputi jangkauan, simpangan baku atau standar deviasi ya, biasa disebut dengan istilah standar deviasi, serta ragam ya. Ragam itu adalah penjelasan dari penyebaran datanya begitu ya. Oke, yang perlu diingat oleh insan edukasi semua, bahwa untuk bisa menguasai statistika ini dengan baik, tentu saja insan edukasi harus mengingat betul rumus-rumusnya gitu ya. Karena tanpa kalian ingat betul dengan rumus-rumusnya, maka untuk menentukan nilai yang bisa menjawab soal-soalnya dengan baik itu akan sangat mengalami kesulitan. Dan yang perlu saya tambahkan dalam kesimpulan kali ini adalah mengenai perubahan data. Jadi kadang-kadang bila setiap datanya bertambah atau dikurang dari suatu data yang sudah ada, untuk ukuran pemusatan yaitu tentang rata-rata, modus, median, dan kuartil, itu mula-mula juga ditambah atau dikurang dengan data yang dengan pengurangan atau penambahan data yang terjadi. Untuk ukuran penyebarannya yaitu jangkauan, simpangan rataan, simpangan baku, dan simpangan kuartil, dia tetap tidak berubah kalau dia datanya ditambah atau dikurang. Kemudian kalau setiap datanya dikali atau dibagi, untuk ukuran pemusatannya yang berkaitan dengan nilai rata-rata, modus, median, dan kuartil, juga dia akan dikurang atau dibagi seperti perubahan data yang terjadi. Tapi untuk ukuran penyebarannya seperti jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan simpangan kuartil, dia akan
ikut juga dikali atau dibagi seperti perubahan data yang terjadi. Nah, begitu insan edukasi kesimpulan yang bisa kita buat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang statistika sehingga pemahaman kalian baik dan hasil belajarnya juga bisa lebih baik. Baik, terima kasih Pak Thomas atas kehadirannya di studio kami dalam acara bimbingan belajar yang membahas mata pelajaran matematika tentang statistika. Dan di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi ya Pak ya. Iya. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, sudah saatnya Rahma pamit undur diri dari acara bimbel ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Besok kita akan jumpa lagi di waktu dan acara yang sama, namun materinya yang berbeda tentunya. Akhirnya segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kalian, dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan selamat beraktivitas dan tetap semangat.